Halo, kita berjumpa pada materi berkarya dan berekspresi melalui puisi, khusus kelas 10 SMA. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran bahasa Indonesia. Kelompok ini terdiri dari 3 anggota, ada Fani, Dwi Julianti, dan Anissa Hidayatul Fitri. Nah, setelah ini kita langsung ke pembahasan materi yuk. Puisi adalah kumpulan kata-kata yang mengungkapkan emosi atau gagasan ke dalam sebuah teks sastra. Selain itu, puisi menurut Kamus Bahasa Inggris adalah suatu genre sastra yang kata-kata dan ungkapannya menjadi titik fokus dan campur tangan secara estetis, kuat dan unik untuk menyampaikan perasaan dan pikiran. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa puisi merupakan karya sastra yang memberikan pemahaman mendalam tentang perasaan penyair dan kebudayaan lain secara ritmis. Selanjutnya, kita akan menelaah unsur pembangun puisi. Unsur tersebut terdiri dari 5 macam. Pertama adalah kata, kedua larik, ketiga bait, keempat bunyi, dan yang kelima adalah makna. Nah, selanjutnya ada beberapa unsur fisik puisi. Unsur tersebut terdiri dari 6 macam. Pertama adalah tipografi, kedua diksi, ketiga pengimajian, keempat, kata konkret kelima, gaya bahasa, dan keenam rima. Terakhir adalah unsur batin puisi. Nah, unsur ini terdiri dari 4 macam. Pertama, sense atau tema, kedua feeling atau perasaan, ketiga tone atau nada, dan yang keempat, intention atau amanat. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu majas. Hutauruk 2019 berpendapat bahwa bahasa kiasan terdiri dari 16 macam, yaitu simila, metafora, alegori, personifikasi, alusi, eponim, epitet, sinekdoke, metonimi, antonomasia, hipflas atau hipalasa, ironi, satir, sindiran, antifrasis, dan paronomasia. Selain itu juga ada hiperbola. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai semua bahasa kiasan. Pertama ada simile. Simile merupakan salah satu bagian dari bahasa kiasan dalam bahasa Inggris yang menggunakan kata hubung seperti menyerupai dan sebagainya untuk menyatakan perbandingan dua hal yang berbeda. Kedua, ada metafora. Metafora adalah bagian dari bahasa kiasan yang menggunakan analogi atau perbandingan erat antara dua hal yang biasanya tidak diperlakukan, seolah-olah mempunyai kesamaan. Contohnya, kamu adalah kekayaan indah yang dikirimkan Tuhan kepadaku. Ada alegori. Alegori adalah narasi atau deskripsi yang mempunyai makna di baliknya. Alegori adalah deskripsi yang mempunyai arti lain. Contohnya, dia melempar buah pinus ke tupai yang meriang, dan dia berlari sambil mengoceh ketakutan. Lalu ada personifikasi. Personifikasi adalah bagian dari bahasa kiasan yang memberi sifat manusia pada binatang, suatu benda atau suatu konsep. Ini adalah subtipe metafora, sebuah perbandingan tersirat di mana istilah kiasan dari perbandingan tersebut selalu adalah manusia. Ada alusi. Alusi adalah bagian dari bahasa kiasan yang bersifat isyarat untuk mencoba menunjukkan kesamaan antara orang, tempat, dan peristiwa. Lalu eponim. Eponim merupakan salah satu bagian dari bahasa kiasan yang seperti nama orang yang selalu dihubungkan dengan sifat tertentu, sehingga nama tersebut digunakan untuk menyatakan sifatnya. Ada epitet. Epitet adalah bagian dari bahasa kiasan yang merupakan isyarat untuk menyatakan sifat atau karakteristik tertentu dari orang atau benda. Kemudian ada metonimi. Metonimi adalah penggunaan sesuatu yang berkaitan erat dengan hal yang sebenarnya dimaksud. Dapat dikatakan bahwa metonimi adalah penggantian suatu kata yang menyebutkan suatu benda dengan kata lain yang dekat. Ada antonomasia. Antonomasia juga merupakan suatu bentuk sinekdoke khusus yang dibentuk dengan menggunakan julukan untuk menggantikan nama, jabatan, profesi, dan sebagainya. Hipflask atau hipalase adalah sejenis bahasa kiasan
di mana kata tertentu digunakan untuk menerangkan kata tersebut, yang seharusnya dipengaruhi dengan kata lain. Lalu ada ironi. Ironi adalah kebalikan dari apa yang dimaksudkan. Ironi merupakan suatu isyarat ingin mengatakan sesuatu yang mempunyai arti lain dari apa yang dikandungnya. Ada satir. Satir adalah ungkapan yang menolak seseorang atau sesuatu. Bentukan ini tidak perlu harus bersifat ironi. Satir berisi kritik terhadap kelemahan manusia. Tujuan utamanya adalah adanya perbaikan secara estetis. Kemudian ada sindiran. Sindiran itu seperti berkhianat terhadap berkurang atau lebih kecilnya seseorang. Hal ini diungkapkan seorang kritikus dengan sugesti tidak langsung dan seringkali terkesan tidak menyakiti hati jika dilihat dengan jelas. Ada antifrasis. Antifrasis itu seperti ironi yang terbentuk dari penggunaan sebuah kata yang mempunyai makna yang bertentangan, yang dapat dianggap sebagai ironi atau kata-kata yang digunakan untuk menyangkal kejahatan, roh jahat, dan sebagainya. Selanjutnya ada paronomasia ataupun yang merupakan sejenis bahasa kiasan yang menggunakan bunyi serupa. Ini adalah permainan kata berdasarkan kesamaan bunyinya tetapi memiliki banyak perbedaan dalam arti. Nah, yang terakhir adalah hiperbola. Hiperbola adalah gaya bahasa yang melebih-lebihkan keadaan atau kenyataan sebenarnya untuk menimbulkan kesan dramatis, emosional, atau kuat pada pembaca atau pendengar. Lalu, apakah materinya sampai di situ saja? Tentunya tidak. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan jenis-jenis puisi. Puisi lama adalah puisi yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Puisi jenis ini terbagi ke dalam beberapa jenis pula, di antaranya adalah pantun, talibun, pantun berkait seloka, pantun kilat, karmina, gurindam, syair, mantra, dan lain-lain. Puisi baru adalah puisi yang lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata, maupun rima. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa jenis puisi baru. Berikut ini beberapa jenis puisi baru. Ada balada, himne atau gita puja, ode, epigram, romansa, elegi, satir, distikon. Selanjutnya ada terzina, kuartren, quint, sektet, septima, oktav atau stanza, dan terakhir soneta. Lalu bagaimana cara membuat puisi yang baik dan benar? Berikut ini terdapat 6 cara. Yang pertama dapat dimulai dengan menentukan tema dan pesan. Kedua, menentukan suasana dan gaya. Ketiga, memilih diksi. Keempat, membuat imaji dan majas. Kelima, menyusun larik dan bait. Dan keenam, menyunting atau editing. Saat membaca puisi, kita tidak hanya sekedar membaca biasa saja. Untuk menghasilkan pembacaan puisi yang bagus, kita perlu mengetahui teknik membacanya dengan baik dan benar. Yang pertama, kita perlu memperhatikan intonasi atau tinggi rendahnya suara saat membacanya. Kedua, artikulasi atau kejelasan pelafalan setiap kata yang diucapkan. Ketiga, ekspresi, yakni memperhatikan ekspresi wajah dan gerakan saat membacanya. Keempat, ketepatan tempo dan jeda. Lalu kelima, gestur dan kontak mata. Puisi adalah sarana untuk berkarya dan berekspresi melalui bahasa yang indah, imajinatif, dan bermakna. Dengan memahami unsur, jenis, dan teknik pembacaan puisi, teman-teman diharapkan mampu mengungkapkan perasaan dan gagasan secara kreatif, serta menumbuhkan apresiasi terhadap keindahan bahasa dan nilai kehidupan. Terima kasih telah menyimak. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat.